Shalom bagi para sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita kembali bersyukur atas segala lawatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh memakai kesempatan ini untuk mengikuti jam doa GBKP. Saudaraku yang terkasih, di dalam kita mempersiapkan waktu dan kehidupan kita yang seutuhnya, mari saudaraku, kita akan memberikan waktu yang berkualitas bagi Tuhan. Kiranya di jam doa Permata GBKP di minggu ini, kita boleh memberi diri untuk dapat mendoakan hal-hal yang penting, hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, yang tidak boleh kita abaikan sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, sebelum saya sampaikan renungan di jam doa ini, kita meminta kekuatan dalam pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar menyertai kami. Kuasa-Mu yang begitu besar akan senantiasa tetap menopang kehidupan kami. Saatnya kami akan mempersiapkan waktu kami, hidup kami, agar senantiasa kehidupan yang sesungguhnya diperbaharui dan dimampukan setiap anak-anak Tuhan untuk menjalani hidup senantiasa sebagaimana Tuhan harapkan. Kiranya kuasa-Mu yang besar menolong kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 39. Firman ini kami akan bacakan kepada kita sekalian. Tetapi seorang Farisi dan mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-beraikan seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di jam doa Permata di minggu ini, dengan tema yang disampaikan kepada kita, berhikmat dalam berbicara. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, terlebih-lebih di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang hikmat, hikmat itu tentu berasal dari Tuhan. Karena permulaan ilmu pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Itu di Amsal 1 ayat 7. Jadi hikmat itu dimulai bagaimana kita menghargai, mengimani, dan setia beriman kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kita dan bagaimana kita mengimani pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini adalah bagian daripada kita memiliki hikmat akan pekerjaan sang pemilik hikmat itu, yaitu Tuhan.
Jadi hikmat itu banyak sekali boleh kita pakai di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita dengan orang lain. Hikmat ini sangat dibutuhkan. Apalagi tata krama kita menempatkan diri kita, terlebih-lebih dalam pembicaraan, agar pembicaraan itu bisa meredakan banyak hal yang membawa kebaikan. Tentu itu sangat dibutuhkan bagi diri kita sebagai manusia. Terlebih-lebih kita boleh diajar melalui renungan kita di jam doa permata GBKP di minggu ini, yaitu bagaimana pertimbangan yang baik. Pertimbangan yang baik lahir dari analisa yang baik juga. Kalau salah menganalisa, tentu pertimbangan dan keputusan juga bisa salah. Jadi kalau kita kembali ke perikop kita, perihal pertimbangan yang dapat dikatakan sebagai seni logika sekaligus rasa. Jadi ini adalah sasaran untuk mencapai pertimbangan itu baik. Terkadang logika dan rasa, meskipun itu selaras, tapi titik pencapaian gerak energi yang mengalami ketenangan dan keseimbangan, yaitu pertimbangan yang baik dengan pengertian yang baik, keputusan yang baik, itu pun sangat bijak dibutuhkan untuk dapat melakukannya. Bijak itu ataupun kebijaksanaan ataupun hikmat itu tentu ketika Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Hal ini boleh kita belajar dari seorang Farisi sekaligus ahli Taurat, yaitu yang bernama Gamaliel. Saat para pemuka Yahudi lainnya merasa sakit hati dan ingin menghabiskan para rasul, Gamaliel paham sekali bahwa energi orang-orang saat itu bergejolak, emosi membelenggu dan menguasai hidup mereka. Bila emosi itu tidak dikendalikan, tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan berani, dengan berbekal segala pengalaman dan keilmuannya, Gamaliel mengajak mereka untuk berpikir secara logis. Bagaimana dengan kisah Teudas? Ia mengaku sebagai orang istimewa, tetapi begitu ia dibunuh kira-kira 400 orang pengikutnya tercerai-berai dan lenyap. Begitu juga dengan dibandingkan dengan Yudas dari Galilea. Ketika Yudas tewas, para pengikutnya juga bercerai-berai. Tapi yang penting kita lihat di sini, bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan Gamaliel agar orang-orang yang hendak melakukan tindakan-tindakan arogan terhadap para rasul-rasul, dia memberikan pertimbangan dan kenyataan yang sudah pernah mereka lakukan. Yaitu lebih jelasnya di ayat 38 sampai 39. Ketika Gamaliel mengajak mereka untuk membiarkan para rasul hidup dengan pertimbangan apa? Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Ayat 38 sampai 39. Artinya, segala pertimbangan dengan hikmat yang disampaikan Gamaliel membuat orang yang sudah dikuasai oleh emosi hidupnya bisa membuka hati dan pikiran sedikit untuk berpikir atas argumen, pendapat yang disampaikan oleh Gamaliel di dalam berbicara kepada orang banyak. Dengan memadukan seni logika dan rasa, Gamaliel berhasil menenangkan hati dan gerak energi mereka. Dengan hikmat yang dimiliki Gamaliel di dalam berbicara, hal ini dapat memberikan kesadaran yang baru bahwa ternyata kekerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini boleh diredam bahkan dihentikan. Jadi tentu berkembangnya semua pendapat-pendapat yang berbeda, pemahaman yang berbeda bisa diselesaikan dengan hikmat dalam berbicara untuk menenangkan massa. Gamaliel adalah contoh guru yang pantas dijadikan teladan.
Selain matang dalam hal ilmu, Gamaliel juga bijaksana dalam pengalaman. Dengan memadukan keduanya, tentu tercipta bagaimana logika dan rasa dipadukan sehingga dapat menghasilkan pertimbangan yang matang dan pasti akan menghasilkan hal yang baik. Dengan cara yang sama begitu jugalah kita sepatutnya mencari kehendak Allah. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jika ada orang yang memiliki hikmat dalam berbicara, jangan sia-siakan itu untuk bisa meredam, bahkan memberikan pertimbangan, pandangan baru dalam menyelesaikan satu masalah yang tepat untuk bisa diselesaikan. Jadi Permata GBKP, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga, sering sekali kita diperhadapkan dengan masalah yang complicated, yang sulit sekali untuk dapat didamaikan dan diberikan jalan damai dalam penyelesaiannya. Tapi ingat, cara Tuhan menolong kita. Dengan cara Tuhan itu juga kita imani bagaimana Dia bekerja di dalam diri kita. Sehingga Gamaliel adalah orang yang berilmu, orang yang banyak sekali retorika bahasa yang positif yang bisa dia tampilkan di dalam dirinya, bisa menolong orang banyak termasuk para rasul dan para pengikutnya untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kabar baik dari pekerjaan Injil yang mereka lakukan. Ini menjadi satu perenungan penting bagi kita, di mana ada orang yang percaya kepada Tuhan. Di situ Tuhan tentu kelihatan sekali akan bekerja bagi kita. Jangan pernah takut dan menyerah sesulit apapun persoalan yang harus kita alami dan selesaikan, bahkan kita hadapi. Karena hikmat manusia tidak berkuasa untuk menyelesaikan konflik, tapi hikmat Tuhan di dalam kita berbicara, dalam sikap hidup kita, Dia bekerja menolong dan menopang kita untuk menyelesaikan segala kebutuhan dan keperluan yang boleh kita selesaikan dari hikmat berbicara melalui arahan tema dan hikmat kehidupan yang seutuhnya yang boleh kita tampilkan dan wujud nyatakan. Demikianlah kiranya firman ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan lalai meminta hikmat kepada Tuhan, karena sumber hikmat itu adalah berasal dari Dia. Di dalam doa kita bersama. Terima kasih Bapa yang baik atas segala pertolongan-Mu bagi kami, bagi semua permata gereja GBKP, agar senantiasa mereka juga Bapa selalu diberkati, selalu dilawan oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Di dalam jam doa permata GBKP di minggu ini, kami rindu mendoakan bagaimana agar seluruh permata GBKP yang terkasih mampu mengetahui dan mempraktekkan bagaimana Gamaliel di dalam menghadapi persidangan. Mereka berhikmat, berbicara, menempatkan diri pada posisi yang tepat, sehingga hasilnya juga dalam mengarungi kehidupan mereka. Ada hal yang baik, yang baru, yang boleh mereka sampaikan untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik adanya. Begitu juga kami tidak lupa berdoa agar di dalam menghadapi persidangan di gereja GBKP, baik sidang majelis sinode, mupel, permata, sidang majelis klasis, dan lain sebagainya, banyak hal yang perlu kami menempatkan bahasa dan cara berbicara yang tepat, agar senantiasa untuk mengambil keputusan dimanapun kami berada, tidak akan menjadikan keputusan itu tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi justru dari keputusan yang dihasilkan oleh hikmat yang benar dan disampaikan dengan benar, tentu akan membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi perjalanan pelayanan gereja GBKP. Mari Bapa di sorga, setiap pemuda dan pemudi permata gereja GBKP senantiasa diperbaharui hidupnya sepanjang masa. Dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi kehidupan yang mereka alami, permata GBKP membawa nama dan kuasa Tuhan yang mengiringi setiap langkah dan pekerjaan bahkan hidup mereka. Izinkan Roh Allah menolong mereka menemukan pekerjaan yang tepat, menemukan pendamping hidup yang tepat,
setia di dalam pekerjaan, jauh dari perbuatan hal-hal duniawi, tapi menunjukkan identitas yang jelas sebagai anak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.